Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Iya, cuaca yang cukup cerah hari ini. Secerah itukah hati kita? Iya, secerah apa? Mentari. Ya, dan secerah inilah hati kita untuk datang kepada Tuhan. Baik, kita akan belajar hari ini dari kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39 kita baca. Silakan baca bergantian. Judul di Alkitab kita Keyakinan Iman. Saya baca 31, Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, kita akan bergantian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia menyerahkan sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, mari kita baca sekali lagi ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya mengambil tema menjadi lebih dari pemenang. Orang percaya itu dia lebih dari pemenang. Dia pemenang, ya? Ku menang itu lagu sekolah minggu. Di dalam Yesus Tuhan. Di mana kita menang? Di dalam Yesus Tuhan. Di luar Yesus kita gak bisa menang. Pasti kalah. Iya. Saya bertelepon waktu itu dengan Meno sudah berani tidur sendiri. Udah dicoba-coba nih, selalu tidur sendiri, tapi gagal lagi. Gagal. Mungkin karena sampai jam 10 malam gagal lagi. Mungkin tengah malam dia bangun, Mama, gagal lagi, kan begitu ya. Nah, itu artinya apa? Berarti belum menang. Kalau orang yang gagal itu belum menang, kenapa nggak bisa menang? Anak sekolah minggu lagunya ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Dari mana dia menang? Kenapa bisa menang? Coba siapa yang tahu lagu itu? Sekolah minggu. Ku menang
ku menang di dalam Yesus Tuhan. Terus ku menang di dalam peperangan. Terus atas haleluya, haleluya, atas segala setan. Tadi Bapak Dika tadi bilang, Bapak Dika ya, setan kita bilang, tapi kita setanan katanya. Iya, menang atas setan, menang atas dosa, menang atas kuasa kegelapan. Kuncinya cuma satu, kalau kita punya iman kepada Yesus. Iya, semua orang pasti menginginkan menang, menjadi pemenang, ingin rindu menjadi pemenang. Nggak pernah orang menginginkan kegagalan. Tidak pernah orang menginginkan kalah. Dalam permainan ada kalah dan menang. Tapi semua orang itu ketika maju ke dalam peperangan itu pasti merindukan kemenangan. Iya kan? Tapi kalau udah dewasa dia siap menerima kekalahan. Tapi orang yang belum dewasa nggak bisa menerima kekalahan, karena dia berkumpul dengan kemenangannya itu. Sekalipun mungkin orang dewasa itu tetapnya dia, kalau dia gagal, dia akan lemah. Nah, jadi setiap orang itu merindukan baik itu merindukan kemenangan, dan setiap orang percaya kita merindu menang dari mana? Dari dosa, dari maut, dari kuasa kegelapan, dari seluruh permasalahan kita di bumi ini. Sebenarnya kita mau menang semuanya itu. Tapi kadang-kadang kita bagaimana? Bagaimana? Kalah. Tepuk-tepuk iblis ya. Dia tepuk-tepuk dia. Aku yang menang hari ini. Ya, seharusnya kita mau melayani, berantem kita. Kan gitu ya. Hari ini mau melayani, pergi melayani suami istri. Ada pula masalah di rumah sedikit, membuat suami istri atau istri itu tidak bisa lagi pergi dengan sukacita. Udahlah, aku nggak ikut pelayanan hari ini. Kalah. Nah, Paulus menjelaskan ya bagaimana dia memiliki keyakinan imannya. Kalau kita lihat pasal 8 ini, bagaimana Paulus membedakan hidup dalam roh dan hidup di dalam daging, dan bagaimana sebagaimana seharusnya anak-anak Allah itu hidup di bumi ini, yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun mereka memiliki banyak penderitaan, sekalipun mereka memiliki banyak kesusahan di bumi ini, tapi mereka memiliki keyakinan iman yang kokoh itu membuat mereka tetap maju, tetap mereka itu melangkah. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Itu yang ditekankan oleh Paulus di situ. Supaya setiap orang yang percaya itu tidak dikalahkan dengan apapun. Maka dikatakan di awal di sana ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukan berarti perlawanan itu gak ada, bukan berarti musuh itu tidak ada. Tapi jika Allah di pihak kita, jika Allah ada di dalam kita, kalaupun yang melawan itu datang kepada kita, tentu kita akan menang. Hanya saja kadang-kadang memang orang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan itu, dia pasti bisa kalah. Senjatanya gak kuat. Ada senjatanya, tapi tidak digunakan. Adanya Tuhan Yesus dalam hidupnya, tapi ini diselimuti, dia baik, ditutupi, terselubung, karena hubungannya dengan Tuhan tadi tidak begitu baik, kompromi dengan dosa, membuat tidak terrealisasi apapun. Ada yang menghalangi. Ya, sebenarnya kita mau melakukan yang baik, tapi karena ada siaran yang lebih mantap, kita rasa terhalang pekerjaan yang tadi.
Mau baca Alkitab sebenarnya telenovela atau yang lain itu akhirnya tertunda yang tadi, sehingga perkataan-perkataan Tuhan itu tidak menguasai pikiran dan hati kita, sehingga sulit bagi kita untuk melakukan apa yang benar, sehingga kalahlah kita dalam melawan keinginan daging kita. Paulus mengingatkan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa ia? Allah. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah yang di surga itu, yang tidak mempertahankan dirinya, yang tidak mempertahankan siapakah dia, datang ke dalam dunia menyerahkan anaknya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Bagaimanakah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Apa yang dikaruniakan di segala sesuatu itu? Rahasia untuk menjadi pemenang. Kita ini kan bertanding di bumi ini ya. Pertandingan ini belum sampai garis finish ya. Paulus Timotius mengatakan bahwa aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus mengatakan kepada Timotius yang masih muda, di masa akhir hidupnya, dia berkata kepada Timotius, aku telah mencapai garis akhir. Artinya dia akan mati, tidak akan lama lagi. Tapi aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kepada jemaat di Roma ini, kepada orang Roma ini dia katakan, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Tuhan memberikan rahasia kemenangan. Ketika dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita, dia bukan hanya menjamin hidup yang kekal masuk surga, bukan hanya itu, tapi di bumi ini pun dia jamin hidup kita, makan minum kita, kesejahteraan kita dijamin oleh Tuhan. Bahkan kemenangan-kemenangan untuk melawan dosa sebenarnya roh Tuhan sudah berberikan bagi kita. Bukankah Tuhan memeteraikan Roh Kudus dalam diri kita untuk tetap hidup, bekerja, memberikan kemenangan bagi kita? Kenapa hidup kita selalu gagal? Gagal melawan dosa, gagal terus. Kalau anak-anak gagal terus jalan gimana? Jalan dia 2 langkah, jatuh lagi dia, melangkah lagi 2 langkah, jatuh lagi dia. Itu tandanya apa? Anak itu belum pandai berjalan, belum bisa. Udah bisa jalan anakmu? Kata orang. Kalau dia sudah berlari, kamu bilang apa? Sudah. Tapi kalau dia masih melangkah 1 langkah, kemudian jatuh lagi, ataupun dia harus pegangan begini, apakah bilang? Belum. Masih mulai. Ada banyak orang sudah mulai jatuh cinta sama Tuhan, masih mulai. Belum menikah, masih mulai jatuh cinta. Sudah mulai berpacaran, sudah mulai ikut-ikut dengan Tuhan, sudah mulai ikut pelayanan, tapi sebenarnya belum menyatu dengan Tuhan. Seperti orang menikah, belum menyatu. Waktu kudu bang surga. Sudah makan bakso sama ya, sudah pergi ke Sinabung, pergi ke Danau Toba berdua, tapi belum menikah.
pelanggar namanya, belum bisa menjadi satu. Jadi mana kekuatan bagi kau tangkap polisi istrimu ini? Apa katanya? Pasti dia gugup ya. Nah, makanya kalau kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh akan Tuhan, ada perkataan Tuhan yang menguatkan kita. Makanya Paulus tadi mengatakan di sini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Seringkali orang Kristen, saya katakan, diintimidasi. Kalau dia, intimidasinya namanya ya, di apa bahasa sederhananya itu. Sulit saya mengatakan. Artinya begini, dibayang-bayangi ataupun ditakut-takuti. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, udah selamat aku ini atau belum ya? Ataupun kalau orang berkata kamu sudah yakin masuk surga, bingung dia, belum yakin. Oleh karena dosanya dia belum yakin masuk surga, belum yakin dia memiliki hubungan yang dia belum yakin bahwa dia sudah diselamatkan atau tidak. Tapi kalau jelas Tuhan berbicara kepadanya, inilah firman Tuhan. Sekalipun orang itu jatuh ke dalam dosa, sekalipun orang itu mungkin digoda oleh setan, dia tidak akan tergoyahkan. Sekalipun jatuh dia akan bangkit lagi. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau saudara sudah menjadi pilihan Allah, tidak ada yang bisa menggugatnya. Setan berbicara, kau jatuh-jatuh terus dalam dosa, belum bertobat kau itu katanya kan? Apakah bilang? Entah belumnya aku bertobat ini. Kan gitu ya? Udah adakah Tuhan Yesus dalam aku atau tidak ini? Ragu? Kenapa kamu ragu? Kenapa kamu ragu? Kalau ia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, kepada saudara, saudara sudah menerima dia, percaya, dan ada perkataan Tuhan yang berbicara kepadaku, meyakinkan aku, tidak akan bisa menggoyahkan hatiku ini. Kita di bumi ini kan, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, nggak langsung ke surga pindah kan? Masih di sini kan? Kita masih di sini, kita hidup. Ada yang apa tadi? Intimidasi saya buat namanya. Ada yang membayang-bayang kita, ada yang membuat kita itu ragu dalam hidup kita tentang keselamatan. Kalau benar Tuhan Yesus dina, orang itu kok sudah mengaku percaya, aku pun percaya. Jadi berkata apa yang ibu pendeta, iblis pun percaya, katanya lagi. Seperti apa yang percaya aku ini? Kenapa Paulus yakin benar? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena dia yakin dia adalah yang dipilih oleh Allah. Kita harus sampai di situ. Aku dipilih Allah. Ya, aku dipilih. Dari sekian banyak siswa di sekolah, saudara mungkin dipilih menjadi mewakili Olimpiade. Jadi kalau kamu dipilih dari kelas begitu, dari sekolah itu untuk bisa bertanding, ketika sampai ke kabupaten atau provinsi, masih ragu kamu masuk ke pertandingan itu. Peserta dari SMA Negeri Kuala misalnya, saudara yang dipilih di sana, apakah saudara ragu? Seharusnya tidak kan? Karena saudara yang sudah diutus lengkap dengan surat pengantarnya. Peserta Olimpiade dari SMA Negeri Kuala misalnya, apakah pesertanya ragu lagi? Tidak. Dan kita, kamu sudah dipilih oleh Allah. Kenapa? Kalaupun
kamu jatuh ke dalam dosa, kamu tidak ragu, kamu masih ragu terus. Bukan berarti kamu langsung berdiri bangkit, Tuhan aku sudah salah. Orang-orang yang sudah dipilih Allah, ia akan seperti makanya dia tidak ragu lagi. Tidak ada satupun yang menggugat orang-orang pilihan Allah. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Tuhan yang memanggil. Apa kata Tuhan rupanya? Jadi Bapak Dika saksikan bagaimana dia diyakinkan. Dulu sudah pernah Tuhan berbicara kepadanya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pernah itu didengar, pernah itu berbicara, yakin, tapi membuat tidak yakin lagi. Engkau bebaskan Tuhan sudah yakin, ragu lagi dia. Kalaulah benar memang dia orang pilihan Allah, Tuhan akan kembali berbicara kepadanya, mengingatkan dia, meneguhkan imannya. Pegang teguh itu, dan rindu Tuhan. Aku telah memilih engkau, engkau adalah kepunyaanku. Kemana pun kau pergi. Tapi kalau aku kepunyaan Tuhan, bukankah aku hidup akan memuliakan Tuhan? Ini harus dikatakan. Seperti kamu berpegang menjadi seorang istri dan suami. Aku suami dari Sianu. Ketika ada pergodaan dari sana, ganteng kali abang inilah katanya. Aku sudah menjadi suami. Aku tidak layak lagi. Godaan ada? Ada. Bisa saja bapak-bapak ketika pergi ke tempat yang lain dengan cewek cantik, tergoda dia bisa. Tapi kalau dia mengingat perjanjiannya, aku Sianu menerima engkau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, dan tidak akan ada lagi duanya, kan gitu ya. Dan tidak lagi yang kedua. Pegang itu, nggak akan berani dia selingkuh. Ini kalau punya kekuatan itu, jelas dia mengerti bahwa dia sudah menikah. Tapi kalau belum menikah bagaimana? Coba kerja dia, coba kerja kan gitu ya. Coba yang ini. Maka banyak orang yang sudah menikah dengan Tuhan Yesus belum memiliki keyakinan yang kokoh. Mereka ragu dan mereka selalu mencari yang lain. Dengan ini pun bisa menyenangkan jiwaku, dengan ini pun bisa menyenangkan jiwaku. Tapi artinya di sini mau saya katakan kepada Bapak dan Ibu, menjadi lebih dari pemenang tadi adalah bagaimana kita menang dari dosa. Itu hanya ada bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan iman yang kokoh bahwa Yesus itu adalah Tuhan saudara, Juru Selamat saudara. Dia adalah Tuhan dalam hidup saudara, lebih daripada apapun. Godaan pasti ada. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum itu? Apakah jaminan bahwa kita ini bisa lebih dari pemenang? Jaminannya yang pertama itu adalah Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan kepada kita. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan sebagai jaminan kehidupan yang berbeda. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya yang tunggal yang ia kasihi pun tidak disayangkannya. Dia memberikannya kepada kita. Bagaimana dia tidak mengaruniakan kemenangan itu bagi kita? Bagaimana dia bersama-sama dengan anaknya itu, dia tidak memberikan kemenangan bagi kita? Apakah orang percaya itu bisa menang dari dosa?
besar. Pernah saudara menang dari dosa 1 jam? Gak berdosa 1 jam pernah? Hah? Pernah? Kalau pernah 1 jam, berarti pasti bisa 2 jam. Kalau pernah 2 jam, bisa 3 jam. Pernah 3 jam, bisa 1 hari. Pernah 1 hari, bisa 1-2 hari. Dan selanjutnya, iya. Kalau gagal lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan tutuplah aku. Bukankah saudara sudah memiliki hubungan dengan Tuhan? Makanya gak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang membuat kita ragu. Entah lagi aku jadi anak Tuhan, entah enggak lagi aku jadi anak Tuhan kalau begini. Banyak kali dosaku. Kan gitu ya? Gak ada. Dengan segala ini yang membuat kami ini gak lagi bisa menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Masalah ekonomi ini. Buntu memang otak ini. Gak tahu lagi seperti apa. Tidak ada yang memisahkan kita. Kegalauan kita ini. Hari ini kan banyak orang sudah bingung. Kelapa sawit jangankan buahnya, bunganya pun gak ada. Dicuri orang lagi. Yang ada buahnya itu belum masak pun. Oh, mobil lagi dia ke situ. Ngeri kali hari ini. Jagung pun dilarang bisa diikuti orang. Ya. Itu bisa mungkin mereka sudah lupa Tuhan tadi. Itu kayak membuat kita hilang kasih kita. Itu kayak membuat itu apa yang pernah Tuhan buat itu tidak lagi membuat kita semakin semangat untuk melayani Tuhan. Kalau itu kita punya hubungan yang baik, kalau memang Kristus sudah ada di dalam kita, kalau memang kita sudah percaya, kalau memang kita sudah Yesus sudah ada dalam hidup kita, tidak itu memisahkan kita dari Allah. Studi kita, pendidikan kita, pekerjaan yang masih muda ini belum dapat pekerjaan yang layak. Pekerjaan kan banyak ya. Iya, saya ingat dulu ketika saya masih muda, ada yang bilang pekerjaan banyak, kalian cari uang katanya. Kalau cari kerja bisa kasih kerjaan katanya. Kerjaan banyak, tapi yang menghasilkan uang yang mereka pikirkan itulah yang belum seperti yang dia pikirkan. Itu cukup membuat dia itu tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, lupa dengan Tuhan. Dalam ini jodoh, sudah umurku sekian tidak punya jodoh, udahlah orang bertobat gak mau sama aku, kawinlah dengan orang yang tak bertobat itu. Saya bilang, sebaik-baik orang yang tidak mengenal Tuhan, sebaik-baiknya ya, nggak merokok dia, nggak berjudi dia, sebaik hormat kepada orang tua, sebaik-baik orang itu pasti lebih baik dengan orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus yang sudah bertobat. Mungkin kita katakan lebih baik yang orang nggak bertobat itu kalau bilang kan, bisa jadi secara karakter lebih baik. Tapi orang yang sudah bertobat itu sekalipun mungkin pemarah, sekalipun mungkin keputusan-keputusan itu tidak seperti yang kita pikirkan, tapi ketika mereka dulu ada roh Tuhan di dalam dia yang bisa duduk bersama, ya, nyambung rohnya itu. Hari ini memang adik-adik belum merasakan akan begitu. Orang percaya ini pun ketika dia menikah belumnya pas sekali semuanya itu. Namanya apa? Proses. Namanya masih saling perkenalan. Masih apa namanya kalau orang mahasiswa? Ospek. Di ospek 2 tahun masih ospek kali ini. Kalau menikah ini ada yang mau menikah Sabletan dan Maritu 2 tahun itu ospek itu. Paling cepat 1 tahun pengenalan. Masa perkenalan. Perkenalan itu bukan berarti lewat Facebook, lewat handphone, enggak gitu perkenalan. Musim pranikah masih jauh itu.
Pengenalan itu ketika masuk bersama satu tempat tidur, satu makanan, satu semuanya, satu periuknya. Di situ kalau saya mengenal nanti. Apalagi orang yang sempat dikaruniakan anak, sehingga kadang-kadang mereka kata kasihnya sudah pindah dari ke situ. Ini proses makin panjang. Jadi nggak bisa, harus terus belajar. Jadi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Kalau jelasnya kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan, ada banyak tantangan hidup ini sebelum kita ke surga, pasti banyak. Masalah pendidikan kalau masih muda, masalah pekerjaan yang sudah sarjana, masalah jodoh yang sedang mencari jodoh, pernikahan dan anak di tengah-tengah keluarga besar dan semuanya ada saja eneng-eneng wae masalah dalam dunia ini. Tapi itu tidak dapat memisahkan aku dari kasih Allah yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagiku. Dia akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Dikaruniakan apa? Hikmat bagi kita. Dikaruniakan kepada kita kepintaran. Dikaruniakan kepada bersama-sama dengan itu mengikuti semuanya. Tapi yang pertama tadi harus sudah deep. Kita bisa mengatasi itu. Kita ini bukan malaikat, hidup di bumi ini. Ketika kita mengikut Tuhan ada banyak tantangan, tapi tidak ada satu pun yang memisahkan kita. Ini yang kita lewati hari ini, penderitaan, penganiayaan. Paulus dalam penganiayaannya apa dikatakan tadi? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Itu dikutip dari kitab Mazmur itu, bagaimana Paulus dalam pelayanannya itu dia mengalami bahaya setiap adalah pemberitaan Injilnya. Bahkan dia dikejar-kejar, bahkan dia mau dibunuh, dipenjarakan. Ada banyak penderitaan yang dia alami dalam pekabaran Injilnya. Dalam mengikut Tuhan kita punya tantangan yang hebat. Dulu kita misalnya tukang minum tua, atau dulu kita itu misalnya tukang perokok berat dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi ini? Kita berjuang bersama dengan Tuhan. Dulu sering diajak teman pergi ke tempat yang lain sampai jam 12 malam, betul jam 2 kata Bapak Ika. Bagaimana kita mengatasi semuanya itu? Dengan perjuangan itu Tuhan akan memberi roh hikmat bagi kita. Bagaimana kita berbicara dengan orang itu bahwa aku tidak bohong. Rumah pun kami diajaknya. Saya masih ingat itu ada dulu ibu-ibu yang saya layani. Ngeri kali orang ini sekarang katanya. Dibacanya handphone suaminya. Kurang sadar lain katanya. Apa kurang sadar ini? Pikir katanya. Rupanya mereka berjudi, kurang satu lagi lawannya. Tengoknya suaminya tidak ada tempat tidur. Mana suamiku ini? Handphonenya tinggal di rumah supaya tidak dihubungi. Tengoklah SMS waktu itu belum ada WA. Kurang sadar lagi. Dan tidak dia di mana posisi suaminya hari itu waktu itu. Ini tantangan. Kalau tidak ada Kristus di dalam kita, kalau tidak ada Roh Kudus dan kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kalah. Tapi hari ini Paulus mengingatkan, kamu lebih dari seorang pemenang. Kalau Kristus sudah di dalam kamu, kita bisa menang. Melawan kuasa kegelapan, melawan kuasa setan, melawan apa yang ada di bumi ini, dosa. Bisa pacaran dengan orang yang tidak bisa pacaran, bisa tidak pacaran dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa. Bisa tidak kompromi dengan dosa, bisa. Tergantung bagaimana iman saudara. Adakah keyakinan iman saudara?
Oh, Kristus yang sudah diberikan kepada kita, anaknya yang sudah dianugerahkannya, diberikannya kepada kita untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya surga dijamin Tuhan, di bumi ini pun Tuhan akan jamin hidup kita. Bukan hanya pemeliharaan, tapi menang atas dosa pun Tuhan jamin itu, karena Tuhan sudah memberikan contohnya bagi kita. Bagaimana dia dicobai di padang gurun, tapi dia menang dari dosa. Melawan itu, melawan iblis, dia bisa menang. Iblis menawarkan banyak hal, tapi bagaimana kita bisa menang dari sana? Oleh karena keyakinan kita. Ayat 37 tadi dikatakan di sana. Tetapi ayat 35 ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini akan diperhadapkan kepada orang-orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya ketika diperhadapkan ini, mereka akan mengekor ke sana, ikut arus. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, keyakinannya akan kokoh. Tidak ada yang memisahkan aku dari kasih Allahku. Artinya tidak ada yang memisahkan. Apakah Tuhan tidak akan tahu kita kekurangan? Tahu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita telanjang? Tuhan tahu. Kamu tahu anakmu telanjang? Tahu? Tahu kalau anakmu gak punya baju? Kamu pikirkan itu? Pikirkan? Usahakan? Usahakan. Kamu tahu anak lu lapar? Tahu dia lapar kan? Orang tua tahu anaknya lapar. Kamu usahakan dia memberi minum, memberi makan yang terbaik? Iya. Kamu tahu anakmu sakit? Tahu. Tuhan lebih tahu apa yang terjadi dengan kita. Dan Tuhan sudah memberi hikmat bagi kita. Tuhan memberi kepintaran bagi kita. Tuhan memberikan kita tangan, Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir, Tuhan memberikan kaki kita untuk bekerja, berjalan mengerjakan sesuatu. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ini intinya, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Keyakinan iman kita itu, iman kita kepada Allah itu, membuat kita ini tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Ada sakit penyakit? Pasti ada. Ada masalah yang keluarga? Tidak mungkin tidak ada. Tapi kita sanggup untuk menatasi itu. Karena apa? Karena iman kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita itu orang percaya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa kita bisa menang? Karena Dia. Ya. Saya pernah dengar suami istri, suaminya sakit. Dia membutuhkan obat cacing waktu itu ya. Cacing yang besar. Tapi saking cintanya kepada suaminya itu, supaya bisa lakukan obat suami ini, sekalipun dia takut cacing itu, dia tetap ambil cacing itu, dimasak, diberikan kepada suaminya. Hilang ketakutan itu. Kita kan siap melawan dosa karena cinta kita kepada Allah yang sudah Dia berikan kepada kita. Makanya memang benar, kalau kita merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, tidak akan ada apapun yang melawan kita. Ini yang paling dasar. Sudahkah kita merasakan kasih Allah itu? Sudahkah kita menerima anugerah itu? Cuma-cuma Allah memberikan itu kepada kita. Sudah kita tangkap itu dan kita hidupi.
Ini yang paling urgen bagi kita. Kalau sudah kau terima Yesus dalam hidupmu, Dia mati untukmu, Dia bangkit untuk membangkitkan kita juga dari antara orang mati. Dia menyediakan tempat di surga. Dia tidak memperhitungkan apapun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Akan tambah cinta kita kepada Tuhan. Bertambahnya cinta kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin siap untuk melawan dosa itu. Nggak berani kita kompromi. Ya, ini mari gargari, mari selidiki hati kita. Apa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah kemiskinan membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah kelaparan, kekurangan membuat kita tidak lagi mendengar suara Tuhan? Apalagi bisa dikatakan penindasan, tertindas, pahit kehidupannya, menekan semuanya. Apakah itu membuat saudara tidak lagi mau datang kepada Tuhan, tidak lagi mendengar suara Tuhan? Mungkin datang ibadah seperti biasa, mungkin datang, tapi tidak lagi gerget, istilahnya gerget. Tidak cinta berat. Cinta berat, apa pernah jatuh cinta? Yang di sini saya rasa pernah jatuh cinta semuanya. Ya, kalau sudah jatuh cinta bagaimana? Di dompetmu ada dompetmu apa dong? Dompetku ada kamu. Di mana ada? Di mana-mana ada dia. Kalau memang jatuh cinta dengan Tuhan Yesus dan sudah menikah dan menyatu dengan Dia, kemanapun kita pergi, seperti apapun keadaan kita, kita akan hidup untuk Tuhan. Amin. Iya, itu yang akan terjadi. Jadi nggak ada ya yang memisahkan kita dari kasih Allah. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Satu lagi saya tambahkan, berkat. Tahu berkat? Setelah banyak uang, setelah kaya, berkat. Tuhan tambahkan berkat. Berkat itu membuat dia penghalang baginya untuk semakin mengasihi Tuhan. Dia berkat itu cuma terus. Tuhan kasih pekerjaan. Pekerjaan itu membuat dia tidak lagi leluasa untuk menyembah Tuhan. Tuhan kasih anak. Anak membuat tidak lagi leluasa mengasihi Tuhan. Anak membuat gak bisa lagi saat teduh misalnya. Nampak anakku? Kan gitu ya. Ini gak bisa dipungkiri. Tapi inilah yang terjadi. Sibuk. Ibu-ibu muda lagi pasti sibuk dengan perubahan yang ada. Dulu masuk ke hati mau bangun jam berapa, tapi hari ini dibangunkan oleh anak. Itu tidak membuat lagi orang itu punya tidak lagi bisa melayani Tuhan, tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Berkat bisa melayani kita. Jangan pikirkan hanya penderitaan. Banyaknya orang dalam penderitaan jongkok dalam Tuhan, tapi ketika orang itu diberkati oleh Tuhan pun dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah telah mendamaikan kita, ya. Allah telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, bukan hanya kuasa kegelapan ya, baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Itu di masa pemerintahan Roma. Pemerintahan hari ini pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah.
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara sudah menerima kasih Allah itu? Apakah saudara memang sudah yakin tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah? Benarkah iman kita seperti imannya Paulus ini? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah Yesus. Aku punya keyakinan yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa menggoyahkan hatiku ini, pikiranku ini, baik pekerjaan, baik uang, dan semuanya itu tidak menggoyahkan imanku ini. Aku tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ada dosa di situ, pasti ada. Tetapi bagaimana kita mengatasi ini? Bukankah Tuhan mengaruniakan segala sesuatu bagi kita yang bisa kita melawan dosa itu? Gak bisa kita katakan bagi zamannya, bagi zaman saya, orang-orang menjadi pegawai negeri itu gampang sekali. Kalau dia tukar keyakinan, sangat gampang waktu itu. Tapi saya menolak itu. Lebih baik gak usah pegawai negeri daripada mengganti, sekalipun itu hanya ganti KTP, dan besoknya bukan KTP pun, hanya surat permohonan agama ganti, bukan ganti Kristen. Itu saja waktu itu. Tapi saya tetap bertahan. Saya tidak mau untuk menggantikan itu. Teman-teman saya banyak, sekalipun mereka setelah itu apalah salahnya, besok ke gereja lagi kita. Tapi saya memang secara pribadi, sekalipun waktu itu saya belum bertobat, saya tidak berani melakukan itu. Iya, saya mengerti. Inilah pilihan Allah bagi saya. Akhirnya saya baru mengerti, memang Tuhan memang baik. Cara-cara Tuhan memang beda, unik ya. Bagaimana Dia memilih kita? Apakah saya akan kekurangan kalau saya tidak pegawai negeri? Tidak. Tuhan mencukupkan. Apakah Tuhan tidak akan memberikan kebutuhan saya? Tuhan memberikan kebutuhan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kasih Allah yang besar itu digantikan dengan apapun juga. Penindasan, ketelanjangan, kemiskinan, kelaparan, pedang. Pedang itu apa? Musuh ya, lawan kita, yang memusuhi kita. Musuh kita ada 3, iblis, dunia ini, dan diri sendiri. Ya, ini firman Tuhan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah kita. Baik, kita akan bernyanyi sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Lagu yang tadi, apakah yang dapat memisahkanku dari kasih Allah?